Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Fadila, NIM 221561, Prodi Manajemen RA3. Dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMN. Baik, saya akan membacakan materinya. Pengertian komunikasi bisnis. Secara istilah, komunikasi diambil dari bahasa Latin, yaitu communication, yang berarti membagi, dengan arti yang lebih luas lagi. Membagi dalam hal ini berupa membagi ide atau gagasan antara satu orang dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha atau usaha dagang. Sehingga jika dilaborasikan secara sederhana, maka apa yang dimaksudkan dengan pengertian komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, yang mencakup komunikasi verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan bisnis pelaku komunikasi tersebut. Profoto 2017. Tata cara komunikasi dalam bisnis. Komunikator yang baik harus memiliki alat komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada konsumen. Salah satu dengan cara masukkan kata-kata yang mungkin masuk akal, cara mengubah cara situasinya lebih menarik, cara berpartisipasi aktif, berpartisipasi dalam diskusi, cara mengatasi suasana hati yang dapat meningkatkan suasana, dan cara gerakan bisa tahu bagaimana menyampaikan ruangan tulisan atau pidato variabel, model dan cakupan komunikasi. Definisi model komunikasi secara internal dan metanasion dalam Dedi Diana 2007. Model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Bambang AS 2014. Definisi ringkas dari Sereno dan Townsend justru bermakna luas. Model merupakan gambaran ideal tentang yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Semua definisi model ini lebih kepada proses komunikasi dan hal-hal yang diperlukan untuk terjadinya proses tersebut. Ini fungsi model komunikasi. Dan Bisman dan Harry Baker memberikan bahwa fungsi dari model komunikasi ada tiga, yaitu melakukan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, dan membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Aaron Daphne, Muhammad Ayubi, Najwa Aulia. Ini jenis-jenis model komunikasi. Model komunikasi linear. Buana 2016. Model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Dan di sini model komunikasi transaksional. Komunikasi transaksional adalah suatu proses proporsional karena makna atau pemahaman yang kita peroleh pada dasarnya bersifat pribadi. Sini adalah model komunikasi konvergensi. Model komunikasi konvergensi sendiri didefinisikan
sebagai suatu proses konvergen memusat dengan informasi yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkomunikasi dalam rangka mencapai kesaling pengertian konsensus. Tujuan komunikasi bisnis. Menurut Zimmerman dalam Mulyana 2005, tujuan komunikasi manusia itu bisa dibagi ke dalam dua kategori utama. Pertama, kita berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas penting bagi kebutuhan kita. Kedua, kita berkomunikasi untuk membangun dan menemukan hubungan dengan orang lain. Dua tujuan tersebut. Selanjutnya, jelaskan Mulya 2005 menunjukkan bahwa komunikasi memiliki fungsi yang melibatkan pertukaran informasi yang kita perlukan untuk menyelesaikan tugas dan hubungan yang melibatkan pertukaran informasi tentang bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi dalam organisasi. Katz dan Kahan berpendapat pula bahwa komunikasi organisasi adalah sebuah pengiriman dan atau pertukaran informasi dalam suatu organisasi sehingga dapat membentuk arus informasi. Adanya komunikasi organisasi dapat memunculkan jaringan informasi dalam organisasi tersebut. Ini penyaluran komunikasi dalam organisasi. Komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal terdiri atas komunikasi ke atas dan ke bawah sesuai rantai perintah. Dua, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama. Tiga, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Di sini ada unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. Komunikator, yaitu memberi berita, yang dalam hal ini adalah orang yang berbicara, pengirim berita, atau orang yang melibatkan menyampaikan berita. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, atau menyiarkan berita yang disampaikan dapat dalam bentuk perintah, laporan, atau saran. Komunikan, yaitu orang yang dituju, pihak penjawab, atau para pengunjung. 5. Unsur komunikasi tersebut: menyampaikan berita yang disampaikan, komunikan dan tanggapan atau reaksi merupakan kesatuan yang utuh dan bulat. Dalam arti apabila satu unsur tidak ada, maka komunikasi tidak akan terjadi. Jenis komunikasi. Jenis komunikasi berdasarkan penyampaiannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, komunikasi variabel tulisan, yaitu komunikasi secara langsung atau tidak langsung yang terhalang atau tidak terhalang oleh jarak, contohnya dialog dua orang, dan komunikasi lewat telepon. Komunikasi nonverbal tertulis, naskah yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kabar yang bersifat kompleks, gambar dan foto akibat tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat. Jenis-jenis komunikasi berdasarkan perilaku. Komunikasi
Komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasinya, contohnya seminar. Komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi serta tidak mendapatkan kesaksian resmi yang mungkin tidak berpengaruh kepada kepentingan organisasi atau perusahaan. Contohnya kabar burung, desas-desus, dan sebagainya. Komunikasi non-formal, yaitu komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pelaksanaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya rapat mengenai ulang tahun perusahaan. Jenis-jenis komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh adanya jarak. Komunikasi tidak langsung, yaitu proses komunikasinya dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat media komunikasi. Jenis komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Berdasarkan komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Berpidato, memberi ceramah, wawasan, memberi perintah alias tugas. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup. 1. Komunikasi internal. 2. Komunikasi eksternal. 3. Komunikasi berdasarkan jumlah. 4. Komunikasi berdasarkan peranan individu. 5. Komunikasi berdasarkan jaringan kerja. 6. Komunikasi berdasarkan ajaran komunikasi. Komunikasi melalui pesan. Pengertian pesan bisnis. Pesan adalah suatu yang dikirimkan ataupun diterima dari tindakan komunikasi langsung, baik berupa komunikasi variabel maupun variabel. Atau pesan adalah setiap pengetahuan, pikiran, dan perasaan. Tujuan seorang komunikator tentu ingin menjaga nama baik di depan kepala dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk organisasinya. Efektivitas dan hambatan komunikasi. Efektivitas komunikasi. Dalam proses komunikasi, hal ini mutlak dan perhatikan adalah tingkat efektivitas komunikasi. Komunikasi dikatakan efektif apabila makna yang ada pada sumber pesan sama dengan makna yang ditangkap oleh penerima pesan. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah suatu yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan dan menerima pesan yang digunakan orang lain dengan benar untuk mengomunikasikan informasi, pemikiran, dan ide mereka. Suka 2021. Urusan dalam sistem komunikasi ini dapat membuat pesan berbeda dengan pesan yang terimanya, dan hal ini dapat bersumber dari kesalahan komunikator. Komunikan pesan atau media yang akhirnya mengurangi makna pesan yang disampaikan. Jenis hambatan komunikasi. Hambatan personal. Hambatan personal adalah hambatan yang terjadi pada komunikator maupun komunikan. Komunikator. Hambatan jenis ini meliputi sikap, prasangka, emosi, bias, dan lain-lain. 2. Hambatan kultural. Hambatan ini mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan bahasa sering jadi saat seseorang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak memiliki tingkat kemampuan berbahasa yang sama
3. Hambatan fisik. Hambatan jenis ini mencakup panggilan telepon, jarak antara individu dan radio bisa. Hambatan fisik mudah diatasi. 4. Hambatan lingkungan. Hambatan komunikasi tidak terus-menerus disebabkan oleh manusia sebagai peserta komunikasi. Ada beberapa faktor lingkungan yang juga mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Baik, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.